memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Saudara pasti tidak asing dengan lagu itu. Dari Kidung Jemaat 64 yang berjudul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Lagu itu begitu populer, dia lahir di sekitar abad ke-20 dan disukai oleh orang di seluruh dunia. Lagu ini, saudaraku, dipopulerkan oleh seorang penyanyi yang bernama George Beverly Shea, yang kerap menyanyikan pada acara-acara penginjilan yang dilakukan oleh Billy Graham. Syair asli berasal dari Swedia yang berjudul O Stor Good, yang dikarang oleh seorang pendeta dan pemimpin suatu majalah gereja yang bernama Carl Boberg. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, lagu itu ternyata lahir dari sebuah pengalaman ketika pada satu kali ia mengalami badai yang sangat menakutkan dengan kilat menyambar bertubi-tubi. Tetapi tidak lama kemudian udara menjadi tenang dan matahari bersinar terang disusul oleh suara burung bersiul-siul dari atas pohon. Melihat itu, Carl Bober begitu tersentuh dan karena itulah segala yang dialaminya itu dia tuangkan di dalam sebuah syair yang kita kenal hingga sekarang. Dari sini ibu bapak saudara kita bisa melihat bahwa ternyata beragam peristiwa dalam kehidupan kita bisa menginspirasi kita untuk berekspresi dengan beragam cara, termasuk dengan sebuah syair lagu. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya dalam perikop pembacaan kita pada saat malam hari ini, yang merupakan sebuah ekspresi sukacita atas perbuatan Allah yang diperlihatkan ya dalam kehidupan umatnya. Perbuatan Allah yang begitu dahsyat dan hebat. Perbuatan seperti apakah itu? Mari kita lihat dan resapi bersama melalui video pada saat ini. Trap! You've led us into a trap! What kind of leader are you? You'll have us killed, all of us!
Force has. You know my voice. Yes. You know who I am. Yes. Do you trust me? Yes. This is witchcraft. It must be. Or God's work. I say witchcraft! No. It's the only way to escape.
yourself, brother! Saudaraku, luar biasa bukan? Betul-betul sebuah situasi yang sangat mencekam, di mana mereka berada pada situasi yang betul-betul terjepit. Di depan mereka laut teberau, di belakang mereka tentara Mesir yang siap untuk menangkap dan membunuh mereka. Pada situasi itu jelas sekali tidak ada jalan keluar secara manusia. Dan tetapi yang terjadi, saudaraku, it's really happen. Ya, itu betul-betul terjadi ketika Allah kemudian dia menyuruh Musa untuk mengangkat tangannya ke atas laut, dan kemudian laut teberau itu terbagi menjadi dua. Dan Israel menyeberang di tengah-tengahnya. Ya, Israel menyeberang di tengah-tengahnya di tanah yang kering, dengan kiri kanannya terlihat air laut yang begitu tinggi. Wow. Itu betul-betul suatu peristiwa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, sebagai respon Ibu Bapak Saudara dari karya Allah yang luar biasa itu, maka Miriam, Nabiah, dan saudara perempuan dari Harun serta sepupu dari Musa dicatat pada ayat 20. Mari kita lihat Ibu Bapak pada ayat 20 perikop pembacaan kita. Dikatakan di sana pada ayat 20, lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Ya, mereka merayakan akan perbuatan besar Allah yang membebaskan mereka. Sebagai catatan, Ibu Bapak Saudara, menari adalah bentuk khas dari ibadah dan ekspresi keagamaan di kalangan orang Israel selama zaman Perjanjian Lama. Ada dua catatan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu adalah ketika Daud dia menyambut akan kedatangan tabut Allah, ya, itu dia melakukan dengan mewujudkan sukacitanya dengan menari-nari dengan penuh sukacita. Ya, Bapak Ibu bisa temukan itu dalam 2 Samuel 6 ayat 14. Ataupun ajakan pemazmur untuk memuji Allah dengan tari-tarian dalam Mazmur 149 ayat 3 dan pasal 150 ayat 4. Di situ Bapak Ibu Saudara akan menemukan ajakan untuk menari, untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu juga menemukan ekspresi sukacita itu dalam bentuk tari-tarian. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Miriam dan para perempuan yang mengikutinya saat itu merupakan sebuah ekspresi sukacita dan bentuk ibadah kepada Allah sebagai syukur karena apa yang telah Allah buat dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop pembacaan ini, maka hal pertama yang bisa kita lihat dalam perikop kita bahwa di tengah situasi bangsa kita saat ini yang sepertinya sangat sulit untuk kita bisa bersyukur. Saudara dan saya boleh mengakui atau tidak bahwa saat ini kita lebih sering mengeluh
Keluhan yang paling sering adalah, aduh bosen di rumah. WFH terus, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke mall, tidak bisa nonton. Kalau saya nggak bisa jalan-jalan ke pantai. Ya, itu sesuatu yang manusiawi. Ya, kita juga sering kali lebih suka untuk menggerutu terhadap situasi yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam kehidupan ketimbang bersyukur dan memuji Tuhan. Tapi belajar, Bapak Saudara, dari firman Tuhan ini kita diajak untuk selalu bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan. Mengapa demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena sesungguhnya hidup kita, hidup saudara dan saya setiap hari adalah kumpulan dari berbagai tindakan cinta Allah dalam hidup kita. Catat itu. Jadi ketika situasi kita tidak menyenangkan seperti sekarang, ketika ada persoalan pergumulan dalam kehidupan kita, ingatlah untuk tetap bisa bersyukur dan bersukacita. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup saudara dan saya adalah kumpulan tiap tindakan cinta Allah bagi kita. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Tuhan yang selalu menyertai dan menjaga anak-anaknya. Walaupun kadang kita tidak dapat melihat dan merasakan kehadiran Allah dalam berbagai persoalan kita. Perikop kita memperlihatkan bagaimana Tuhan yang memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan persoalan kita. Dan kerap kali cara itu jauh dari pemikiran kita. Ya, seperti yang tadi kita lihat, ya, di depan Laut Tebrau, di belakang tentara Mesir. Kalau saya ada di situ, saya bilang bagus gue mati hari sekarang. Ya. Tapi saudaraku lihat bahwa ternyata Allah pakai Laut Tebrau menjadi jalan keluar bagi Israel. Luar biasa kan? Jadi hal kedua kita belajar dari perenungan ini bahwa Allah adalah Allah yang selalu menjaga dan menyertai anak-anaknya. Walaupun saudara dan saya kerap tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita mengajarkan kepada saudara dan saya ya, bahwa alasan kita untuk dapat terus bersyukur kepada Allah adalah karena kita sadar bahwa kita bisa bernafas, kita bisa berkarya, kita bisa masih ada sampai sekarang ini. Semua adalah karena Tuhan Allah. Seperti yang diungkapkan oleh Miriam pada perikop kita di ayat 21, dia berkata, "Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Ya. Dasar sukacita Miriam dan seluruh perempuan yang menari bersama dia adalah karena Allah bertindak dalam hidup mereka. Artinya saudaraku, hal yang sama juga berlaku untuk saudara dan saya. Kita tetap punya alasan untuk bersukacita. Karena apa? Allah selalu berkarya dalam hidup kita. Nah saudaraku, dalam ibadah kali ini, ya, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dalam keluarga boleh mendiskusikan dan kemudian menuliskan minimal 2 perbuatan Allah dalam hidup saudara dan keluarga. Minimal 2. Saya yakin pasti banyak sekali perbuatan besar yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita. Tapi saya minta minimal 2. Diskusikan dan kemudian catatlah itu sebagai karya Allah dalam kehidupan saudara dan keluarga. Lalu yang kedua, buatlah sebuah atraksi keluarga. Sebagai wujud sukacita, wujud syukur pada Tuhan terhadap apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup saudara dan keluarga. Boleh dalam bentuk nyanyian, boleh dalam bentuk mau bikin puisi, atau mau bikin sebuah drama singkat,
berkat atau standing up komedi, ya terserah Bapak Ibu Saudara dalam keluarga. Kemudian setelah Bapak Ibu buat video itu, lalu Bapak Ibu silahkan share di dalam link YouTube-nya Pancoran Rahmat, dan itu akan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus bersama dengan kita sekarang dan selamanya. Amin.